Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita di Live Interaktif Ekonomi Islam dengan pemateri guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikuti Islam, azani Allah wa yakum. Kami informasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Bogor, Jawa Barat, dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Khair, Allah barik fi. Alhamdulillah, fi barakallahu Ustadz. Nah Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz perihal muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah, dan Pak Ustadz, mohon izin bisa kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di website Ustadz? Silahkan. Nah, kita bacakan pertanyaan. Bismillah. Dari hamba Allah di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, ahsanallahu ilaikum. Pada saat saya memakai jasa aplikasi pesan makanan secara online, terdapat diskon otomatis yang terpasang dan tidak bisa dilepas diskonnya. Lantas, bagaimana saya menyikapi hal tersebut ya Ustadz? Karena saya pernah mendengar ada yang membolehkan memakai jasa pesan makanan online dan ada pula yang melarangnya. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggabungkan antara pinjaman dengan jual beli, baik jual beli barang ataupun jual beli jasa yang dikenal dengan akad ijarah. Ya, beliau mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh menggabungkan dalam sebuah transaksi akad pinjaman dan akad jual beli. Kita lihat alur dari transaksi membeli makanan melalui aplikasi, berbagai jenis aplikasinya. Pertama, dia hanya meminta kepada driver, pada pengemudi yang terhubung ke aplikasi tadi untuk dibelikan makanan dari restoran X dan dijelaskan jenis makanannya dengan nilai di bawah harga nominal tertentu, paman 1 juta dan seterusnya. Dan dia tidak, yang memesan ini tidak menyerahkan uang. Tidak menyerahkan uang. Berarti di sini akad apa yang terjadi? Terjadi akad pinjam meminjam, di mana driver meminjamkan uangnya kepada si pemesan, kemudian
dia minta dibelikan makanan. Dan akad yang kedua di sini ada akad ijarah, itu jasa transportasi, di mana si driver tadi untuk pergi membeli dan mengantarkan ke tempat pemesan itu menggunakan biaya. Dan selain biaya itu, dia juga ingin mendapatkan laba atau keuntungan dari jasanya. Maka ketika dia tagihkan, yang ditagihkannya bukan pinjaman membelikan makanan. Kalau harga makanan umpamanya Rp900.000, kemudian harga transportasinya Rp50.000, dia akan menagihkan Rp950.000. Maka dalam praktek ini tergabung dua akad, dan Rasulullah melarang menggabungkan dua akad ini, yaitu akad pinjaman, akad qard, dengan akad jual beli, dan di sini ada jual beli jasa. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, itu konsekuensinya perbuatan tersebut hukumnya haram. Kemudian transaksinya menjadi tidak sah karena Rasulullah SAW melarangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan Ibu Rahma di Jawa Timur. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, ini ada titipan pertanyaan tentang zakat mal. Ada informasi itu kalau zakat mal itu tidak bisa diberikan langsung kepada penerima zakat secara langsung, tapi lewat badan zakat yang ditunjuk oleh ulil amri. Apakah memang seperti itu, atau kita bisa langsung menyalurkan ke misalkan saudara atau kerabat yang dekat dengan kita yang termasuk 8 itu, atau sesuai yang ada info jika harus melalui lembaga zakat yang ditunjuk oleh ulil amri itu, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Info ini dari mana Anda dapatkan, Ibu? Ini titipan pertanyaan, Ustaz. Saya bertanya lebih lanjut. Ini info yang tidak benar. Oh iya. Ya, kalau Anda menyerahkannya kepada lembaga yang ditunjuk oleh negara, ya, Ya. tentu belum tentu tetangga Anda, kerabat Anda mendapatkan zakat dari Anda. Ya. Atau karyawan Anda atau pembantu rumah tangga Anda belum tentu mendapatkan zakat dari Anda. Berarti bisa. Atau mungkin saudara Anda yang lebih berhak mungkin tidak mendapatkan. Oh iya. Ya. Berarti bisa langsung ke penerima ya, Ustaz? Sangat boleh langsung dan lebih baik. Pertanyaan kedua boleh, Ustaz? Iya, silakan Ibu. Ya, begini. Saya itu dipinjemi teman saya pinjam uang, tapi saya nggak memberikan dalam bentuk uang, tapi memberikan dalam bentuk emas, batang emasnya itu mulai tahun 2018 itu, dan sudah melebihi dari nisab yang dipinjam itu, bahkan hampir 2 kali lipat nisab. Nah, sampai sekali perjanjian awalnya itu dikembalikan ke kalau tanah yang ditawarkan dia itu laku. Nah, sampai sekarang itu ditawar-tawarkan itu belum laku-laku, Ustadz, dan akhirnya ya saya belum mendapatkan kembali dana saya, dan selama ini yang membayar zakat malnya itu saya. Terus itu solusinya gimana ya, Ustadz? Solusinya, Anda sebetulnya tidak ada kewajiban zakat sampai emas Anda terima.
keluarkan zakatnya sekali saja cukup. Karena emas ini tidak bisa Anda manfaatkan di tangan orang lain. Anda yang bayarkan zakatnya. Jelas. Berarti tidak harus setiap tahun saya keluarkan zakat malnya nggih, meskipun itu sudah Tidak. atas nisabnya. Tidak, karena tidak milik sempurna di tangan Anda. Oh iya. Selama ini setiap tahun saya yang mengeluarkan zakat. Oh iya. Syukron jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ya terima kasih Ibu Rahma di Jawa Timur. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat jawabannya. Dan kita coba bacakan pertanyaan kembali Ustaz dari website. Dari Rudi Hartono di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah hukumnya membeli atau kredit rumah yang rumahnya inden atau rumahnya belum ada? Contoh kasus, ada kesepakatan akan dibangunkan rumah 3 tahun lagi setelah deal dengan developer. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Boleh, tidak ada masalah. Anda beli nasi goreng kan juga inden. Ketika Anda beli, nasi gorengnya belum jadi. Yang ada baru bahan-bahannya. Ini dinamakan dengan akad istisna. Akad istisna di mana gabungan dari barang yang betul diolah dengan akad jasa. Dan akad jasa boleh dilakukan walaupun belum ada. Nanti pada saat dia mengerjakannya baru ada jasanya. Ya, seperti itu. Tetapi tentu Anda harus berhati-hati karena Anda kalau menyerahkan uang di awal kemudian dia akan bangun 3 tahun, siapa yang bisa menjamin, bisa memastikan dia akan membangun pada waktunya? Siapa tahu dia kemudian menghilang. Maka tentu Anda lihat track record atau jejak dari pengusaha developer ini, amanahkah dia atau tidak? Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan kembali. Ini masih dari pertanyaan berarti Bapak Rudi Hartono di Jakarta Utara. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah hukumnya tetap haram jika membeli emas online saat kondisi pandemi seperti sekarang ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Iya, tetap haram. Karena Rasulullah SAW mensyaratkan menukar emas dengan perak itu sifatnya harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan emas, tangan yang satu menerima emas. Kalau emas ditukar dengan perak dan dua-duanya adalah sama-sama mata uang di masa itu, juga harus yadan biyadin. Satu menyerahkan perak, yang satu menyerahkan emas, menerima emas. Ya, di dalam online nggak mungkin itu terjadi. Dan ini menukar rupiah dengan emas. Rupiah disamakan dengan emas sama-sama alat tukar. Maka persyaratannya harus tunai yadan biyadin. Bila tidak terjadi riba. Dan ini lembaga fatwa dunia mulai dari OKI, kemudian Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli di bawah OKI, kemudian Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami di bawah Rabita Alam Islami sudah menfatwakan bahwa menukar mata uang kartal sekarang, baik itu real, dolar, ringgit, rupiah dan lain-lainnya dengan emas dan perak, syaratnya harus yadan biyadin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan begitu Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita lanjutkan pertanyaan dari redaksi dari Anas Baihaqi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bolehkah seorang pemodal mengadakan perjanjian dan bersepakat dengan seorang penjual, misalnya dealer mobil, untuk menjadi maklar atau marketer serta mengambil margin keuntungan dari penjualannya dengan memberlakukan jual beli kredit kepada konsumen, dalam kurung barang masih dikuasai penjual, Ustaz. Mekanismenya, jika ada konsumen yang deal dengan si pemodal, baru si pemodal akan membayar barang secara cash ke penjual. Bagaimanakah hal demikian, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Seperti apa cash ke penjual kapan? Mekanismenya, jika ada konsumen yang deal dengan si pemodal, Ustaz, baru si pemodal akan membayar barang secara cash ke penjual. Pemodal ke penjual. Nah, Berarti ketika deal dengan si pembeli, konsumen, itu si penjualnya belum memiliki barang. nah, sebentar kita bacakan ulang, Ustaz, Afwan. Seorang pemodal mengadakan perjanjian dan bersepakat dengan seorang penjual untuk menjadi maklar atau marketer serta mengambil margin keuntungan dari penjualannya dengan memberlakukan jual beli kredit kepada konsumen, dalam kurung barang masih dikuasai penjual, Ustaz. Lalu mekanismenya, Penjual yang mana? Ini penjual yang mana barang dikuasai penjual? penjualnya dengan berlakukan jual beli kredit, Ustaz. Mekanismenya Iya, jika seperti sebentar. Ini investor. nah, Satu. investor, Ustaz. Pihak kedua siapa penjual? Betul, Ustaz. Penjual ini pemilik mobil atau bukan? Penjual ini bukan, Ustaz, bukan pemilik mobil, Ustaz. Berarti ada lagi pihak ketiga pemilik mobil. Nah, Dan ada pihak keempat yaitu konsumen yang akan beli. Ustaz. Ya. Lalu konsumen datang kepada si penjual. Saya mau beli mobil dengan ini. Seperti itu kah? Nah, seperti demikian, Ustaz. Lalu si penjual tadi datang kepada investor, ini ada yang mau beli mobil nih. Saya sudah tanyakan kepada si pihak pemilik mobil sesungguhnya, itu harganya 300 juta. Kalau kamu mau ikut invest, silahkan setorkan uang saya sekarang ke rekening saya bayarkan, nanti saya jual tunai, tidak tunai umpamanya, dan dengan lebih 500 atau berapa, keuntungannya kita bagi, umpamanya Anda 60, saya 40% marginnya. Ya. Ini jawabannya tentu tidak boleh. Karena dia menjual barang yang belum dimiliki. Dia sudah deal dulu, baru kemudian dia beli barangnya, baru dia serahkan. Ini tidak boleh. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk, silakan. Iya, koordinator terputus. Baik, kita bacakan pertanyaan dari website kembali. Dari Khairul di Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, apakah sah bila membayar zakat fitrah dengan uang ke amil zakat, dan juga apakah sah bila zakat fitrah dibagikan oleh amil zakat ke mustahik dalam bentuk uang? Apakah tidak sah? Apabila tidak sah, bagaimana konsekuensinya, Ustadz? Apabila tidak sah, bagaimana konsekuensi puasa Ramadannya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Allah barik. Tidak ada hubungan dengan puasa Ramadannya. Puasa Ramadannya tetap sah, tidak ada masalah. Masalah zakat fitrahnya tadi, dia bayarkan dengan uang. Pendapat yang lemah, yaitu pendapat mazhab Hanafiyah, mereka membolehkan dengan qimah, dengan nilai
dari makanan pokok dan termasuk bisa dinilai dengan uang. Mayoritas para ulama mengatakan tidak sah. Karena di masa Rasulullah ada uang, ada dirham, tapi tidak pernah terjadi. Yang kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan jenis-jenis makanan pokok di waktu itu, yaitu satu sa' ukuran volume, namanya kita katakan 1 liter, cuman dia satu sa' lebih dari 1 liter. 1 liter dari gandum, 1 liter dari syair, gandum yang warnanya coklat, 1 liter dari zabib, 1 sa' dari zabib. Zabib itu anggur kering. 1 sa' dari kurma. Ya. Berarti tidak ada beliau mengatakan 1 sa' dari uang dirham. Atau mengatakan atau uang dirham senilai itu. Padahal uang dirham itu ada. Ya. Maka karena itu mayoritas ulama mengatakan itu tidak sah. Jelas? Dan puasanya insya Allah tidak ada masalah. Atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fikih di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum. Bagaimana hukum pekerja yang insya Allah pekerjaannya yang dilakukannya halal, namun ya, Assalamualaikum Ustaz, masih terdengar suara kami Ustaz? Terdengar. Ada penelpon yang masuk, mari kita angkat terlebih dahulu. Sekarang suara Anda hampir tidak terdengar. Oh, qadarullah, baik. Ya. Cek, bismillah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Masih terdengar Ustaz suara kami Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagus. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus suara dari penelpon. Baik, kita lanjutkan Ustadz. Pertanyaan dari website yang sudah masuk dari Muhammad Fikih di Surabaya, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum pekerja yang insya Allah pekerjaannya yang dilakukannya halal, namun dia bekerja di perusahaan yang mendapatkan hampir semua proyeknya dengan transaksi yang tidak benar seperti sogok, manipulasi, dan menipu, serta mendapatkan pinjaman modal dari bank riba. Apakah saya harus memastikan pendapatan dari perusahaan tersebut yang haram berapa persen, dan saya bersihkan gaji saya sebesar demikian Ustadz? Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Kalau Anda bukan di bagian mengurus yang haram-haram itu, hukum asalnya boleh pekerjaannya dan hasil dari pekerjaannya, gajinya adalah halal, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Muhammad Fikih yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan iya, baik, kita angkat pertanyaan yang sudah masuk via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ali di Medan. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini gini Ustaz. Kalau kita mempunyai emas, ya katakanlah 100 gram. 100 gram kita punya emas. Itu kan kalau saya tidak lupa itu 85 gram katanya sudah harus dapat dizakati.
Yang dijakati seluruhnya yang 100 gram itu atau yang sisa yang 15 gram itu, Ustaz? 100 seluruhnya. Seluruhnya. Oh, Kali 4,5% atau 1/40, berarti Anda zakatkan 2,5 gram emas. oh, seluruhnya Ustaz ya. Nah, ini ada Ya. satu lagi Ustaz. Ini satu lagi Ustaz. Ya, silakan Pak Ali. Ya. Kita kan kalau saya nggak salah ingat zakat di bijian itu kan setiap panen kan begitu. Kalau saya lupa. Betul. Akan zakat. Atu haqqahu yawma hasadi, kata Allah. Keluarkanlah zakat dari tanaman makanan pokok kalian itu pada saat panennya. Jadi kalau Ustaz. Ya, silakan Bapak Ali. Cukup? Jadi kalau misalnya kita punya sawit ini Ustaz, sawit lah katakan dulu, setiap kita panen kan 2 minggu sekali panen, misalnya dapat katakanlah dapat 5 ton. Nah, bagaimana cara membuat zakatnya itu Ustaz? Apakah bisa dikeluarkan zakatnya, sedangkan harga sawit kalau dikalikan dengan sekarang di harga sawit taruhlah 2.000, 5 ton baru berapa itu? Baru 1 juta. Sedangkan emas 85 gram sekarang sudah hampir 850 juta. Bagaimana cara melakukan cara itu Ustaz? Sawit. Kalau sawit, itu sawit mau dimakankah atau dijual? Dijual. Berarti zakatnya zakat perniagaan. Oh. Zakatnya bukan pada setiap panen. Oh. Jadi Anda hitung sebentar. nah, iya. Kalau Anda umpamanya punya uang, selain punya uang, umpamanya punya uang 40 juta, dan buah sawit Anda kalau dihitung sekarang yang ada di atas pohon, ya, itu bisa dijual dengan 45 juta. Ya, berarti 85 juta sudah sampai nisab. Apakah sudah wajib zakat sekarang? Belum, karena baru nisab, belum haul. Iya. Anda per hari ini tanggal umpamanya berapa sekarang Muharram? Halo ya. Tanggal 11, ya. Ya. Tanggal 11 Muharram sampai nisab. 11 Muharram tahun depan Anda lihat lagi. Berapa Anda punya uang rupiah? Berapa baik di bank ataupun dalam bentuk emas ataupun bentuk uang, dan berapa sekarang yang ada di atas pohon itu dan Anda perkirakan nilainya berapa rupiah kalau dijual sekarang. Ya, ada mungkin yang sudah bisa dipanen besok pagi, ada yang panen 2 hari lagi, 3 hari lagi, dan seterusnya, dan ada yang bisa dipanen mungkin sebulan lagi. Kita perkirakan semuanya, satu pohon anggap umpamanya sekian juta. Anda gabung semuanya dengan rupiah, bila sampai nisab, barulah Anda zakatkan keseluruhannya. Dan nilai semuanya sampai dengan 200 juta rupiah. Karena ada uang tunai tadi 85 juta rupiah, kemudian nggak berkurang-kurang, dan alhamdulillah sekarang ada lagi sawit di pohon semakin banyak, alhamdulillah, dan Anda perkirakan harganya bisa menggenapkan untuk 200 juta rupiah, maka yang Anda keluarkan zakatnya adalah 5 juta rupiah. 100 juta dikali 2,5% atau dibagi 40. Oh. Jadi berarti Ustaz, berarti sekali setahun dikeluarkan bisa itu Ustaz, itu dikumpul uangnya dulu bisa Ustaz? Tidak perlu Anda kumpulkan, dipakai-pakai aja. Yang tinggal sisa tahun itu di akhir nisab tadi, di akhir haul, kalau masih nisab, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak sampai karena sudah banyak terpakai, kurang jadi uang Anda, dan yang di pohon pun tidak sampai nilai buah sawit Anda kalau dijual sekarang dengan satu nisab, alhamdulillah tidak ada kewajiban zakat. Oh, ya. Ya, cukup Bapak Ali pertanyaannya?
Ya, kita paham. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kembali Bapak Ali sudah menelpon di Fatwa TV. Dan kita bacakan pertanyaan dari website kembali Ustaz dari Saudara Denny. Oh ya, ada pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Kita dahulukan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Lampung. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya. Kalau ibaratnya zakat dikasihkan kepada saudara kita, terus kita omongkan ke saudara kita itu, ini buat utang ribanya dilunasin semua ya gitu, supaya nggak kemana-mana lagi uangnya gitu, tujuannya gitu. Kira-kira zakatnya sah enggak gitu ya? Ada saudara Anda berhutang riba, Iya. lalu Anda lihat tidak mampu membayarnya. Dia sebenarnya kalau sawahnya punya sih, tapi nggak dijual gitu. Kalau dia mampu membayarnya, dia berarti bukan mustahik zakat. Oh gitu. Oh iya. Iya sih, tapi nggak dijual sawahnya. Jadi dia seumur-umur apa muter-muter di utang riba gitu. Dia mau jual sawahnya, sayang gitu. Sawahnya ini untuk biaya hidup, untuk hidupnya atau ada lagi yang lain? Hidupnya dari sawah itu aja, membiayai hidup sekeluarga. Kalau Anda hitung hasil dari sawahnya cukup nggak untuk biaya hidupnya? Ditambahin ini sambil dia kerja jualan serabutan gitu. Dan itu tidak memungkinkan dia dengan itu untuk menutupi hutangnya. Iya, kalau dari hasil sawah sama serabutan untuk biayai anak kuliahnya gitu. Ada satu yang kuliah, ada satu yang SD. Tapi kalau sawahnya dijual, bisa menutupi hutangnya gitu. Tapi kalau sawah dijual, setelah itu dia makan apa lagi? Itu aja kurang. Untuk makan kalau sehat dia bisa nyari gitu. Kalau nggak sehat mungkin bingung lagi. Tapi kalau dijual serba salah kayaknya gitu. Boleh, kalau kondisinya begitu, boleh Anda bayarkan pokok hutang ribanya saja. Pokoknya riba tidak boleh. Oh iya. Yang bunganya tidak boleh. Bunganya tidak boleh. Jadi dibilangin hutangnya saya lunasin gitu, tapi nggak dibilangin zakat Ustaz gitu, takut nggak enak. No. Tapi Anda berniat itu zakat. Iya, tapi berniat untuk zakat gitu, tapi mau dibilangin nggak enak gitu. Udah aja hutangnya ya gitu. Jadi nggak dibilangin aku lunasin, kayak nggak enak kok ngasih zakat ke keluarga itu gitu. Waktu Anda sampaikan juga nggak ada masalah, dia kan tidak mampu. Oh iya bener, nerima juga sebenarnya. Seneng juga. Memang haknya dia. Iya bener, haknya dia nerima kayaknya. Dia kan nggak punya rumah juga Ustaz. Nah, cukup Ibu pertanyaannya? Cukup jelas? Terima kasih banyak Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu hamba Allah di Lampung yang sudah menelpon di Fatwa TV 6. Nah, kita lanjutkan pertanyaan Ustadz dari Denny di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya memberi uang parkir kepada petugas parkir padahal di undang-undang kita dilarang melakukannya. Namun kita khawatir kalau tidak diberi uang parkir, kendaraan kita dirusaknya. Mohon nasihatnya, syukron. Ya, wallahu ta'ala alam, daripada kendaraan Anda lebih rusak, lebih berbahaya, apa boleh buat. Ini bagian dari seperti bolehnya membayar uang untuk membebaskan tawanan kaum muslimin kepada orang kafir. Ya, kalau tidak, orang muslim yang tertawan dari perang tadi tidak akan dilepas dan akan menjadi budak.
ya, maka ini dibolehkan juga untuk menyelamatkan harta Anda. Tapi ini tentu tidak ideal dalam hidup. Ya, betul. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Abu Fikri di Riau. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Anak ini kan jual sawit ke Toke ya, ke ngepul. Terus ketika anak pinjam uang, dia ada dua harga, Ustaz. Kalau nggak utang, namanya 1.000. Ketika utang jadi 950 gitu, Ustaz. Tetapi ini tidak semua bagi penjual sawit, hanya beberapa orang aja gitu. Ini bagaimana, Ustaz? Apakah ini Itu namanya riba. Ya. Assalamualaikum Bapak Abu Fikri. Siap? Ya, Ya, pertanyaan cukup? cukup. Itu namanya riba. Tadi Rasulullah SAW melarang menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Dan di sini terjadi, ya, dia pinjamkan uang dengan syarat Anda harus menjual sawit Anda kepada dia. Dan kemudian di bawah harga pasar. Berarti selisih antara harga pasar dengan transaksi Anda itu manfaat dari dia meminjamkan uang kepada Anda. Berarti itu manfaat dari pinjaman dan ini adalah riba. Oke, itu pemakan riba, Anda pemberi makan riba. Dua-duanya sama dilaknat oleh Rasulullah SAW. Itu Ustaz ya. Tapi anak memang nggak jadi pinjam, Ustaz. Tapi anak batas. Alhamdulillah. Nah, anak tetap jual sama dia, tapi anak tidak pinjam. Itu aja. Ya, bagus, itu lebih bagus. Selamat dari yang diharamkan oleh Allah. Makasih, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Fitri di Riau. Barakallahu fikum. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Wela Vertiza di Bandung, Jawa Barat. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya berprofesi sebagai akularis dalam kurung ini seperti pembuat mata atau pembuat telinga, pembuat payudara palsu, Ustaz. Dan bagaimana hukumnya jika seorang memakai mata, telinga atau payudara palsu? Mohon nasihatnya, syukron. Wallahu a'lam. Membuat mata palsu bisa. Di sini disebutkan, Ustaz, berprofesi sebagai akularis, Ustaz, pembuat mata atau telinga atau payudara palsu, Ustaz. No. Ini informasi baru bahwa mata bisa membuat mata palsu. Mungkin secara fungsi tidak seperti aslinya mungkin, Ustaz. Berarti bukan mata namanya. Mungkin hanya sekedar aksesoris seperti itu mungkin, Ustaz. Wallahu a'lam, sesuatu yang tidak jelas saya tidak bisa menjawabnya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Baik. Nah, mengikuti Islam, azan ya Allah wa yakum. Kami mengajak kembali untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, khususnya perihal muamalah, masih ada waktu. Silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari website. Dari Bambang Haryanto Sidik di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Saya punya 2 anak perempuan dan laki-laki, mempunyai sebuah PBF obat atau PT distributor obat. Saham sudah saya bagikan, saya 50% dan anak-anak masing-masing 25%. Pertanyaannya, apakah saya boleh berwasiat bila saya sudah wafat, bagi hasil saham nantinya disedekahkan atas nama saya untuk pembuatan sumur, untuk rumah tahfidz dan lain-lain? Mohon penjelasannya, syukron. Bila diberwasiat, boleh yang dikeluarkan dari 1/3 hartanya.
bukan sepertiga hasil saham tadi, bukan dari hak saham 50% dia, karena otomatis dengan beliau wafat saham itu menjadi milik ahli waris, dibagi anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti tadi dibagi 3, anak laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Berarti dia meninggal tidak memiliki apa-apa lagi, tidak memiliki saham. Adapun yang dikatakan tadi, dia dikeluarkan 1/3 dari hartanya. Umpamanya sahamnya beliau 90% itu berapa rupiah, atau dikeluarkan 1/3 dari sahamnya dari 50%, umpamanya 17% umpamanya. Jadi 17% tadi disampaikan wasiatnya itu boleh, tapi bukan dari 50%-nya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada penelpon yang masuk, kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Akbar di Sukabumi. Iya, silakan Bapak. Gini, Ustaz. Ya, Bapak Akbar, mohon dikecilkan saja suara televisinya. Siap. Yep. Gini, Ustaz. Saya kan kerja, ya. Oh? Iya, silakan. Ya, saya bekerja. Misalkan ada teman saya pinjam uang, Ustaz. Ya, terus dia sih nggak ngejanjiin ngelebihin, Ustaz. Dia misalkan dia pinjam 1 juta misalkan, bro nanti gua ganti katanya. Ya udah, pas dia ganti itu lebih dari 1 juta. Nah pas saya mau balikin lagi, nggak apa-apa bro, buat uang makasih aja kayak gitu. Nah itu apa yang harus saya lakukan ya? Soalnya saya pernah mengembalikan lagi, terus dia teh rada kesel gitu. Cuman kan saya belum paham tuh aturannya gitu kan, apakah harus saya terima atau saya sumbangkan ke yang lain atau yang bermanfaat lagi gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya. Halal Anda terima. Yang tidak halal itu kalau disyaratkan dibayar dengan berlebih, atau tidak disyaratkan tapi dia berikan kelebihannya sebelum hutang dia lunasi. Umpamanya dia mengatakan saya akan lunasi bulan depan, lalu kemudian dia memberikan kepada Anda, ini ada sedikit uang lebih hadiah buat Anda sekeluarga. Ya. Ini tidak boleh. Oh, nggak boleh. Tapi kalau ketika dia membayar dan tidak dipersyaratkan, dia berikan berlebih, itu halal. Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Jabir mengatakan bahwa Rasulullah membeli untanya dengan cara tidak tunai, lalu Rasulullah kemudian setelah pada saat pembayaran, faqadani wa zadani, lalu Rasulullah SAW bertemu dengan aku, lalu dia bayar hutangnya dengan menambahkan ada kelebihannya. Ya, bagaimana pertanyaan, cukup? Berarti harus ada akad sebelumnya, Ustaz ya? Tidak. Nah, cukup Bapak Akbar? Saya belum paham nih, soalnya gini Ustaz, saya takutnya gini kan, saya biasa kan ngebantu orang ya, teman-teman saya itu pinjem sebentar lah, nanti saya ganti lebih gitu. Makanya kalau dia bilang ganti lebih tidak boleh. Oh, nggak boleh ya? Kalau tadi kan Anda bilang tidak ada ganti lebihnya. Siap Ustaz. Ya, cukup jawabannya Bapak Akbar? Siap, cukup Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Nah, terima kasih Bapak Akbar sudah menelpon di Fatwa TV. Nah, tapi saat masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan kembali dari website. Ya, dari Rina Bintu Sudirman di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ibu saya pernah memiliki emas sekitar 120 gram. Itu terjadi sekitar antara tahun 1983 sampai 1985. Kemudian setelah beberapa tahun
kemudian emas tersebut dijual. Namun saat itu karena belum paham tentang zakat mal, maka emas tersebut tidak pernah dizakatkan meski sudah haul dan melebihi nisab. Ibu saya ingin menzakatkan emas tersebut karena ibu takut akan siksa akhirat jika meninggal belum dizakatkan emasnya dahulu. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Ya, bagus, tindakan ibu Anda benar. Memang harus dizakatkan 2 kali. Tahun 83 sampai 85 dia punya emas dan dia belum menzakatkannya. Ya. Maka sekarang dia wajib menzakatkannya. Karena itu zakat adalah hak fakir miskin. Dan hak fakir miskin itu tidak bisa berlalu dengan hanya bertobat saja kepada Allah, harus dibayarkan. Sehingga para ahli fikih mengatakan bahwa tidak ada yang namanya pemutihan zakat. Nah, Ustaz barakallahu fikum jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz, barakallahu fik. Dan masih ada waktu, mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit ihtitam untuk kami semua. Muhammad barakallahu fik. Fadhal Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, bertanya tentang syariat Allah dalam kehidupan kita, baik dalam mencari harta maupun membelanjakannya, adalah merupakan persiapan kita untuk nanti akan ditanya oleh Allah. Sebelum Anda nanti ditanya, jika Rasulullah mengatakan tidak ada kaki yang beranjak pun nanti di padang mahsyar, melainkan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Agar Anda bisa menjawab nanti, tanya sekarang, dari mana ini halal atau tidak, ini disalurkan ke sini halal atau tidak. Bila Anda sudah bertanya di dunia kepada ahlinya dan dia jawab, semoga jawab nanti di akhirat Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut sehingga Anda lulus ujian. Dan itu adalah hakikat daripada ujian. Ketika lulusnya, suksesnya, Anda mendapatkan kebahagiaan dan tidak pernah merasa susah lagi selama-lamanya. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari siksanya di dunia dan di akhirat karena tidak mengetahui syariatnya, di antaranya dalam masalah harta. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas ikhtitam yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan juga tim di sana. Barakallahu fikum. Ikuti Islam azani ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin mengetahui jawaban kembali atas pertanyaan di live interaktif, Anda bisa buka website kami di www.dewanfatwa.com. Barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.